Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tentang program sekuensial lagi, tetapi nanti kita akan mensimulasikan 3 nyala lampu secara berurutan sesuai dengan kasus nanti yang saya sampaikan. Itu nanti simulasinya kita menggunakan hardware secara langsung, kita menggunakan PLC CP1E, terus kemudian kita bisa simulasikan juga secara virtual melalui HMI virtual. Kita nanti menggunakan HMI Omron di CX Designer. Mari kita lihat kasusnya. Ini adalah kasusnya sama dengan yang kemarin, ya, tetapi nanti kita harus bisa mensimulasikan itu secara langsung. Berarti nanti harus bisa wiring, baik wiring PLC, nanti wiring komunikasi PLC dengan komputer. Kita nanti menggunakan 2 buah port yang ada di PLC, di RS232 dan juga yang ada di USB untuk program PLC. Nah, ini untuk kenapa kita harus melakukan itu, karena nanti kita harus bisa mensimulasikan secara langsung melalui hardware dan juga secara virtual melalui HMI. Nah, kasusnya sama, jadi nanti lampu pertama akan menyala ketika tombol start ditekan, 5 detik kemudian lampu kedua menyala, 5 detik kemudian lampu ketiga menyala, 5 detik kemudian lampu ketiga mati, 5 detik kemudian lampu kedua mati, dan terakhir 5 detik kemudian lampu pertama mati dan sistem kembali seperti semula. Nah, lampu akan mati kapanpun saat tombol stop ditekan. Kita kemarin sudah membuat diagram sekuensialnya, tetapi ini yang perlu kita sampaikan bahwa rangkaian input output PLC ini kita sedikit ubah. Kalau kemarin kita output lampu 1 ke alamat 100.00, ini kita ke alamat 100.04, 05 dan 06 berturut-turut lampu 1, 2 dan 3. Kenapa kita lakukan seperti itu? Supaya nanti wiringnya lebih sedikit, karena di sini satu common, di common 3 di sini memiliki 4 output. Untuk tombol start sama di channel 0 di 00 dan tombol stop di 01. Sekuensialnya sama dengan terus kemudian ini adalah rangkaian input output yang real, sudah kita hubungkan. Ini ada 2 tombol nanti dan 3 menggunakan 3 buah lampu. Jadi apa yang kita gambar di sini tadi itu kita sudah rangkai gitu ya. Kemudian nanti di sini Anda lihat bahwa di sini ada port RS232 nanti yang akan kita koneksikan ke PLC, dan ini port USB nanti yang ini port RS232 yang akan kita koneksikan ke HMI virtual kita. Sedangkan ini port USB yang kita koneksikan ke komputer untuk download dan upload program PLC. Sedangkan yang RS232 nanti untuk komunikasi antara PLC dan HMI. Jadi kita karena harus bisa disimulasikan secara virtual maupun secara langsung, virtual melalui HMI, maka kita perlu ada port RS232. Jadi ini nanti kalau kita lihat di sini, ini yang dari USB untuk PLC kita hubungkan ke satu USB yang ada di komputer. Kemudian yang RS232 kita hubungkan ke satu USB yang ada di komputer. Nah, nanti kita harus cek di device managernya USB ini ada di port berapa, supaya nanti HMI-nya bisa komunikasi dengan PLC. Ini adalah desain HMI-nya yang sama dengan kemarin sudah kita buat. Terus kemudian ini sekuensialnya sama dengan kemarin. Oke, mungkin ini yang perlu kita ganti, karena ini ini adalah 104, ini adalah 105, ini adalah 106, ini adalah 106,
ini adalah 106. Oke. Nah, bagaimana kita kemarin merubah kasus kita menjadi diagram sekuensial ini, dan dari diagram sekuensial ini diubah menjadi program PLC. Kemarin sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nanti untuk teman-teman jika ingin tahu bagaimana penjelasannya bisa melihat di deskripsi yang ada di video ini. Oke, nah nanti ini akan kita coba secara langsung melalui virtual dulu. Ya, ini desain HMI-nya nanti kita akan coba secara virtual. Mari kita lihat. Nah, kita buka HMI-nya. Ya, kita buka HMI-nya. Di sini yang penting untuk supaya kita bisa komunikasi HMI dengan HMI virtual kita dengan PLC, maka di komunikasi setting di sini. Ini adalah COM-nya 3 karena kita di device manager kita bisa lihat di device manager kita ya, di device manager kita lihat di portnya di sini, yaitu dimasuk di COM 3. Jadi nanti di sini di COM 3, terus kemudian serialnya di sini kita setting di hostlink, ya, supaya nanti kita bisa komunikasi dengan PLC kita. Kalau sudah, maka kita untuk membuat ini, ya, untuk membuat tombol start, lampu di sini, Anda juga bisa melihat dari video saya sebelumnya. Nah, ini dari tool kita lakukan tes to all. Nah, ini untuk karena kita akan tes melalui dengan PLC kita. Kalau kita sebelumnya itu start yang ada di sini untuk offline, di sini untuk simulator. Kalau kita terintegrasi tadi kemarin videonya secara virtual, baik PLC maupun HMI-nya. Nah, sekarang kita karena PLC-nya itu tidak virtual, jadi kita klik di connect to PLC. Nah, di sini settingnya sudah ada tadi, Sysmex CS ini tidak perlu diubah, maka kita start. Nah, ini berarti HMI virtual kita sudah terkoneksi dengan PLC kita, ya, PLC CP1E kita. Maka kalau ini kita start, lampu satu menyala dan lampu di hardware juga menyala. Nanti akan saya tunjukkan ke video yang untuk menunjukkan di luar. Ini lampu 3 menyala, ya, urutannya seperti kemarin, timernya menghitung, lampu 3 mati, ya, menghitung. Nah, lampu 2 mati, menghitung sama lampu 1. Nah, sedangkan jika kita tekan tombol start dan kapanpun kita menekan tombol stop, lampunya akan mati, ya. Nah, sekarang mari kita lihat secara langsung di hardware-nya, ya. Oke, mari kita lihat di hardware-nya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, di sini mungkin untuk videonya saya tutup dulu. Sekarang kita lihat, ini adalah hardware-nya. Ini adalah PLC-nya, dan ini adalah tombol dan lampunya ada di sini. Terus kemudian yang ini adalah secara virtual desain HMI-nya. Kita tunjukkan dari sini dulu. Jadi kalau ini saya start, lampu 1 menyala. Nah, di sini juga lampu 1 menyala. Nanti secara berurutan lampu 2, terus kemudian lampu 3, lampu 3 mati, lampu 2 mati, lampu 1 mati. Nah, ini juga bisa saya tekan dari sini. Ini ada tombol untuk start, lampu 1 menyala. Di sini pun juga terlihat lampu 2 gitu, ya, lampu 3. Jadi kita bisa start dari virtual HMI,
maupun kita bisa start dari hardware-nya ini secara langsung. Kalau tombol start kita tekan dan kapanpun kita menekan tombol stop, maka lampu akan mati. Ya, oke, demikian bagaimana kita membuat program sekuensial 3 lampu yang kita simulasikan secara langsung dan juga secara virtual melalui HMI. Semoga bermanfaat. Terima kasih.